Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman bunga kol di polybag. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali, dan pastinya sahabat bertani buah dimanapun berada bisa untuk melakukan penanaman bunga kol di dalam polybag ini di sekitar pekarangan rumah kita. Dan pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman bunga kol di dalam polybag ini tanpa melakukan penyemaian sebagai bibit untuk kita melakukan penanaman dan pengembangan bunga kol di sekitar rumah kita. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Sebelum kita melakukan penanaman, ada baiknya di sini kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman bunga kol di dalam polybag ini tanpa melakukan persemaian bibit. Jadi yang pertama di sini yang harus kita miliki adalah tanaman bunga kol yang sudah kita panen sebelumnya, dan di sini untuk proses pemanenan kita hanya memotong pada bunga kol yang kita panen dan biarkan saja untuk tanaman bunga kol ini untuk bertunas seperti ini. Dan tunas-tunas inilah nantinya yang kita gunakan sebagai bibit untuk kita melakukan pengembangan tanaman bunga kol di dalam polybag untuk tahap selanjutnya. Jadi jika kita ingin melakukan penanaman bunga kol dalam polybag tanpa harus melakukan penyemaian, di sini terlebih dahulu kita harus memiliki tanaman bunga kol itu sendiri. Dan tunas-tunas tanaman bunga kol ini akan muncul ketika kita sudah melakukan pemanenan dari hasil bunga kol yang sudah kita lakukan penanamannya di dalam polybag ini. Oke, jadi jika kita sudah memiliki tanaman bunga kol seperti ini dan memiliki banyak tunas seperti ini, kita sudah bisa melanjutkan untuk mempersiapkan media tanamnya. Tapi jika kita baru pertama kali untuk melakukan penanaman bunga kol, maka sahabat bertani buah bisa lihat pada video di atas cara menanam bunga kol menggunakan semaian atau biji yang akan kita tanam dari awal. Oke, selanjutnya di sini yang kita butuhkan adalah pupuk kandang. Dan di sini tidak bosan-bosan saya untuk mengingatkan yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Dan untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini sendiri, jika dipegang seperti ini terasa gembur, dingin, tidak lengket, dan tidak berbau. Dan pastinya jika dilihat secara visual, untuk pupuk kandang ini sudah berwarna hitam dan berbentuk seperti tanah. Selanjutnya kita membutuhkan media tanam utama, yaitu tanah. Dan kita usahakan yang kita gunakan adalah tanah humus. Dan cara untuk mengambilnya, kita hanya mengambil tanah bagian permukaan saja yang akan kita gunakan sebagai media tanam untuk kita melakukan penanaman apa saja di dalam pot ataupun polybag. Setelah kita mempersiapkan tanah dan pupuk kandang yang kita butuhkan sebagai media tanam yang akan kita gunakan, maka di sini kita mempersiapkan 1:1 dan kita aduk secara merata. Setelah pengadukan tanah dan pupuk kandang dirasa sudah merata, maka di sini kita langsung saja mengisikan polybag yang sudah kita sediakan dengan menggunakan media tanam yang sudah kita buat ini. Jadi setelah media tanam sudah kita isikan ke dalam polybag, sekarang kita langsung saja memetik atau mengambil tunas dari tanaman bunga kol ini yang nantinya kita jadikan sebagai bibit untuk pengembangan bunga kol selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung saja memetiknya. Jadi inilah tunas dari tanaman bunga kol yang nantinya akan kita kembangkan menjadi tanaman baru yang siap untuk kita tanam di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, jadi seperti itulah cara penanamannya dan melakukan hal yang sama sampai kebutuhan bibit yang akan kita gunakan itu selesai kita penuhi. Dan untuk penanaman menurut ketersediaan lahan yang kita punya.
Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan hasil penanaman bunga kol yang menggunakan tunas ini yang sudah tumbuh. Inilah tanaman bunga kol yang sudah saya lakukan penanaman sebelumnya, dan untuk tanaman bunga kol yang kita tanam menggunakan tunas ini sekitar 1 minggu lebih. Dan di sini bisa kita lihat pertumbuhannya terlihat sangat subur. Oke, jadi di sini saya akan tampil satu contoh dan akan kita bongkar untuk melihat pertumbuhan dari akar tanaman bunga kol ini. Oke, jadi di sini kita bongkar secara perlahan agar tanaman dari bunga kol yang sudah tumbuh ini tidak rusak. Oke, untuk akar sudah mulai terlihat pada pangkal dari tanaman bunga kol ini. Dan untuk lebih jelasnya di sini akan kita rendam untuk menghilangkan tanah ataupun media tanam yang berada pada tanaman bunga kol ini. Nah, inilah dia hasil pertumbuhan dari tanaman bunga kol yang kita tanam menggunakan tunas yang kita manfaatkan dari tanaman kol sebelumnya. Oke, dalam waktu 1 minggu lebih saja untuk pertumbuhan dari akar tanaman bunga kol ini sudah sangat rimbun dan lebat. Dan untuk selanjutnya kita tinggal melakukan perawatan ringan saja, yaitu bisa kita melakukan penyiraman secara rutin, bisa dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Oke, jadi sini kita kembali menanam bunga kol yang sudah tumbuh ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja melakukan penyiraman. Dan perlu diingat di sini untuk penyiraman yang kita lakukan itu hanya melembabkan tanah saja. Jadi untuk penanaman ini tidak boleh sampai tanah yang berada dalam polybag ini becek, karena itu dapat menyebabkan busuknya bibit dari tanaman bunga kol yang kita tanam di dalam polybag ini. Dan untuk tahap selanjutnya, untuk tanaman baru ini kita letakkan di tempat yang teduh dulu sampai kita melihat benar-benar adanya pertumbuhan dari bibit tanaman bunga kol yang kita tanam di dalam polybag ini. Jika media tanam di dalam polybag ini masih terlihat sangat basah seperti ini, maka di sini kita tidak perlu melakukan penyiraman. Dan penyiraman selanjutnya kita lakukan hanya saja kita melihat media tanam atau tanah di dalam polybag ini sudah terlihat kering. Sedangkan untuk pertumbuhan dari tanaman bunga kol yang kita tanam menggunakan tunas ataupun tanpa menggunakan semayan, itu terlihat jelas setelah 1 minggu sejak kita lakukan penanaman. Dan untuk tanaman bunga kol ini masih 1 hari kita tanam, dan di sini sudah terlihat adanya muncul pucuk baru dari tanaman bunga kol ini. Setelah tanaman bunga kol ini berumur 2-3 minggu, kita sudah bisa memindahkannya ke media tanam yang lebih besar lagi. Sedangkan untuk masa panen dari tanaman bunga kol ini sekitar 2-3 bulan. Tergantung dari pertumbuhan ataupun nutrisi yang tersedia pada media tanam yang kita gunakan. Sedangkan untuk hama yang biasa menyerang pada tanaman bunga kol ini itu adalah ulat daun. Dan untuk pengendaliannya kita hanya perlu menggunakan sabun cair saja yang biasa kita gunakan untuk pencucian piring di rumah. Dan cara pengaplikasiannya kita menggunakan 1/4 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kemudian kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Setelah 20-30 menit ataupun sekiranya kita sudah melihat hama ulat daun yang menyerang pada tanaman bunga kol kita ini sudah mati, maka lakukan pembilasan dengan melakukan penyemprotan kembali dengan air bersih. Tujuannya adalah untuk membersihkan sabun cair yang sudah kita semprotkan ke tanaman bunga kol kita ini. Oke, jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.